Mouths do not speak. Noses do not smell. Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan ini kami akan membahas film bertema drama sejarah lagi. Film ini berlatar belakang di Alexandria, Mesir pada awal abad pertengahan atau abad ke-8, di mana pada saat itu umat Kristen mulai dijadikan agama formal oleh Kekaisaran Romawi yang berkuasa, dan agama-agama pagan harus bisa berdampingan. Seorang filsuf matematikawan serta astronomi wanita bernama Hypatia dan disebut sebagai Helenistik terakhir harus menghadapi gejolak politik dan dogma keagamaan yang sedang terjadi di kota itu. Bagaimana kisahnya? Mari langsung saja kita simak alur cerita film Agora. Alexandria didirikan sekitar tahun 331 sebelum Masehi oleh Alexander Agung, raja dari Makedonia dan pemimpin Yunani Liga Korintos selama penaklukan dari Kekaisaran Achaemenid. Alexander Agung yang merupakan murid langsung dari seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles, kemudian menjadikan kota Alexandria sebagai salah satu pusat Helenistik yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki perpustakaan terbesar pada masa itu. Memasuki awal film, kita diperlihatkan seorang filsuf bernama Hypatia yang sedang mengajari murid-muridnya tentang astronomi. Seorang budak yang membantunya bernama Davus, serta dua murid terbaik yaitu Orestes dan Synesius. Seusai pembelajaran, kita diperlihatkan juga ayah Hypatia bernama Theon yang ahli matematika. Dan seusai pelajaran, Hypatia dan ayahnya sedang membicarakan tentang muridnya Orestes yang jatuh cinta kepadanya. Seperti yang kita ketahui, Hypatia adalah seorang Helenistik yang mengabadikan seluruh hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Saking asiknya dengan ilmu pengetahuan, ia memilih untuk tidak mencintai seorang pun termasuk muridnya. Di tengah kota terjadi adu mulut antara orang-orang paganisme dan umat Kristen. Kala itu agama-agama seperti pagan, Yahudi, dan Kristen hidup saling bertoleran. Setelah Kaisar Flavius Theodosius memegang kekuasaan, ia nampak lebih keras terhadap penyembahan agama Kristen yang dianutnya. Dan Uskup Theophilus lebih gencar lagi dalam melakukan kampanye agama di Alexandria, hingga populasi Kristen menjadi mayoritas tanpa disadari oleh kaum paganisme. Di kediaman Theon, ia menginterogasi para budak-budak yang beragama Kristen sebab ia menemukan adanya simbol salib di rumahnya. Kebencian Theon kepada Kristen meningkat sejak adu mulut mereka sebelumnya. Kemudian Theon menghukum para budak-budak yang menganut agama Kristen. Saat itu Devus membela rekannya hingga akhirnya ia sendirilah yang memperoleh siksaan. Hypatia yang merasa hibah kepada Devus kemudian mengobatinya. Di sini Hypatia terkejut melihat karya Devus tentang astronomi, dan Hypatia meminta Devus mempresentasikan karyanya di hadapan para murid saat di kelas. Di dalam kelas itu, seusai presentasi Devus tentang astronomi, rupanya para murid juga ikut-ikutan terjerat dalam meningkatnya eskalasi ketegangan antara kaum pagan dan umat Kristen, sehingga Orestes yang penganut pagan dan Synesius yang menganut Kristen sempat beradu mulut. Beruntung Hypatia sebagai guru dapat menyatukan mereka kembali dan menyadarkan mereka tentang persaudaraan. Hal inilah yang menjadikan Hypatia sebagai seorang filsuf yang dicintai berbagai kalangan. Kembali diperlihatkan Devus yang tertarik melihat Amonus sedang berdiri di tengah kota dan berceramah di hadapan orang banyak. Anomus yang melihat Devus sebagai budak dan seolah tertarik dengan ajaran Kristen, lalu mengajaknya ke tempat pemukiman Kristen yang kala itu sedang melaksanakan ibadah serta ceramah imam oleh Uskup Theophilus.
Amonius yang melihat adanya ketulusan hati seorang budak itu lalu mengajaknya untuk bergabung pada kelompok Parabolani, yaitu persatuan umat Kristen yang berciri khas mengenakan pakaian serba hitam. Tibalah pada masa-masa di mana intensitas ketegangan antara penganut pagan dan Kristen mencapai puncaknya. Umat Kristen berbondong-bondong ke tengah kota untuk melempari serta mencaci berhala-berhala kaum pagan, dan ini merupakan sebuah penghinaan terhadap kaum pagan. Pimpinan kaum pagan yaitu Olympus mengumpulkan semua orang termasuk Hipatia dan murid-muridnya yang sedang berada di ruang kelas. Olympus membakar semangat kaum pagan untuk menghentikan penghinaan yang dilakukan umat Kristen terhadap dewa-dewa mereka. Hipatia sempat melarang, namun Theon, sang ayah, memilih berpendapat sama dengan Olympus untuk menjawab penghinaan umat Kristen. Segera kaum pagan menuju kota dan perang agama di Alexandria pun terjadi. What nuts? Setelah dipukul mundur oleh umat Kristen yang berdatangan dari segala arah, orang-orang pagan berlindung di dalam Serampium yang merupakan sebuah perpustakaan sekaligus tempat pemujaan mereka terhadap dewa. Tak lama berselang, pihak keamanan dari tentara-tentara Roma melerai keduanya, sembari menunggu keputusan langsung dari kaisar tentang nasib mereka setelahnya. Di Serapium, umat Kristen yang tertangkap dikurung dalam ruangan bawah tanah, dan saat itu diketahui jika Sinesius dan beberapa rekannya termasuk orang Kristen dan Olympus ingin memasukkan mereka juga ke dalam tahanan. Kemudian Orestes yang menganggap mereka merupakan saudara memperingati semua orang agar tidak menyakiti sahabatnya yaitu Sinesius. Menjelang malam hari, Sinesius dan beberapa rekan Kristen pergi secara diam-diam meninggalkan Hipatia dan sahabat-sahabat mereka. Kelak Sinesius nantinya menjadi uskup di Kerin yang terletak tidak jauh dari Mesir. Setelah berhari-hari di dalam pengepungan umat Kristen, surat keputusan kaisar pun tiba. Keputusan dalam surat itu ialah mengizinkan kaum pagan bebas dari pengepungan. Akan tetapi umat Kristen dibolehkan memasuki Serapeum dan menghancurkan apa saja yang dianggap mereka tidak benar. Kaum pagan dibolehkan pergi meninggalkan tempat itu dengan kawalan tentara. Seusai surat keputusan itu, segera para kaum pagan menyelamatkan naskah-naskah dan gulungan papurus yang berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka hanya berhasil menyelamatkan sedikit, sementara ratusan ribu gulungan naskah dibakar habis oleh kemarahan umat Kristen yang menganggap semua hal dalam Serapium adalah sesat. Bertahun-tahun berlalu setelah pengambilan perpustakaan dan ruang pemujaan itu, banyak kaum pagan yang berpindah agama, sementara Hipatia sendiri tetap melanjutkan mengajar dan meneliti. Di samping itu juga murid-murid Hipatia menganggap posisi-posisi penting di elit sosial seperti Orestes yang menjadi pimpinan Alexandria dan Sinesius sebagai uskup di Kerin, lalu Devus kini termasuk dalam prajurit Parabolani. Di sisi lain, pengabdian uskup Tepolius juga berakhir karena kematiannya. Ia lalu digantikan oleh keponakannya sendiri yaitu uskup Cyril. Peraturan baru di Alexandria ialah agama yang diperbolehkan hanyalah Kristen dan Yahudi. Selain itu agama lain dilarang, dan jika ada yang kedapatan melakukan pemujaan kepada berhala, maka akan diberi hukuman. Masalah baru kemudian muncul di mana agama Yahudi yang juga semakin ramai berada di Alexandria. Hal ini membuat umat Kristen terganggu dan memulai masalah dengan kaum Yahudi. Ketika di hari Sabat umat Yahudi menyelenggarakan acara di gedung teater, dan ketika di tengah penyelenggaraan itu
Para Bolani menghujani mereka dengan lemparan batu-batu tanpa perlawanan. Kaum Yahudi yang merasa dihina segera melaporkan kepada pimpinan Alexandria yang baru, yaitu Orestes. Ketegangan dua agama ini kembali memanas karena dalam perdebatan Uskup Cyril tidak menyangkal hal itu sebab menganggap kaum Yahudi menghina Tuhan dengan mengadakan acara seremoni. Kaum Yahudi tidak menerimanya dan menyusun rencana jahat kepada umat Kristen. Ketika malam hari, di saat para Bolani sedang berjaga malam, terdengar teriakan dari kejauhan yang mengatakan jika gereja mereka sedang terbakar. Para Bolani yang terkejut segera berlarian menuju gereja untuk memadamkan kebakaran itu. Namun sesampainya mereka di dalam gereja, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Rupanya itu hanyalah akal-akalan kaum Yahudi. Kaum Yahudi lalu mengurung mereka di dalam gereja dan melempari mereka dengan batu hingga banyak para Bolani yang tewas. Cyril yang mengetahui hal itu kemudian marah besar. Kaum Yahudi sangat berani membunuh para martir Kristen itu. Cyril kemudian mengumumkan perang kepada pihak Yahudi dan pembantaian tak terelakkan lagi. Orestes yang menjadi pimpinan sangat frustasi mengetahui konflik agama kembali terjadi di tempatnya. Hipatia yang sangat berperan penting dalam kehidupan Orestes meminta Orestes agar berlaku adil dengan menangkap Cyril. Ia sebenarnya ingin menangkap Cyril, namun ia tidak dapat melakukannya sebab Cyril adalah uskup agung di tempat mereka. Untuk menjaga keamanan kota, Orestes hanya dapat mengusir kaum Yahudi yang tersisa dari pembantaian untuk segera pergi meninggalkan kota. Di saat yang sama, Synesius tiba dan mereka bertiga kembali bertemu lagi. Setelah sekian lama terpisah, di sini nampak mereka masih benar-benar menyukai kepribadian Hipatia yang menjadi guru mereka. Kedatangan Synesius juga menemui Cyril dan mendiskusikan tentang perdamaian antara umat beragama di tempat itu. Usai pengusiran Yahudi, kembali konflik berubah menjadi konflik internal yang terjadi antara Orestes dan Cyril. Cyril menganggap jika selama ini Orestes tidak memimpin layaknya umat Kristen dan dia selalu saja terbuai serta menuruti perkataan-perkataan Hipatia. Suatu ketika, Cyril meminta agar semua orang-orang pemerintahan yang masih beragama pagan dipaksa bergabung dengan umat Kristen. Begitu juga dengan Orestes, ia telah menganut agama Kristen. Di hadapan orang banyak, orang-orang paganisme tertunduk di bawah Cyril. Cyril membacakan ayat dari kitab suci yang berisi tentang seorang pria yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan wanita, dan seorang pria tidak boleh tunduk pada seorang wanita. Tidak hanya itu, Cyril kemudian memberikan tuduhan yang serius kepada Hipatia sebagai seorang fasik dan penyihir. Sebab dengan kehadiran Hipatia di belakang Orestes, Orestes menjadi pimpinan yang tidak taat pada hukum Kristen. Hal ini membuat Orestes marah. Ia tidak mau tunduk pada kitab suci yang sudah dibacakan oleh Cyril dan pergi meninggalkan tempat peribadatan. Karena kelakuan Orestes ini dianggap sebagai penghinaan kepada kitab suci, di tengah jalan ia memperoleh hardikan dari para Bolani, terutama pimpinan mereka, yaitu Amonus. Amonus sangat marah dengan perlakuan Orestes, kemudian mengambil batu lalu melempari Orestes. Hal ini membuat Orestes mengalami pendarahan hebat. Kejadian ini mengakibatkan Ammonius dan beberapa para Bolani lain yang menyerang Orestes mendapat hukuman mati dengan dieksekusi di tempat, dan ketegangan antara pemerintah dengan umat Kristen memuncak kembali. Di kediamannya, Orestes didatangi oleh Cinerius dan menyuruhnya agar benar-benar menjadi orang Kristen yang seutuhnya. Cinesius membenarkan perkataan dari kitab suci itu, sebab sejak dahulu Orestes memang hanya mengikuti arahan satu wanita saja, yaitu Hipatia yang dicintainya. Cinesius akan membantu Orestes untuk menghadapi politik Cyril dengan syarat ia harus menjadi Kristen seutuhnya dan tidak boleh mematuhi perkataan Hipatia. Mereka lalu bersepakat untuk menemui Hipatia, kemudian membujuknya untuk masuk ke dalam agama Kristen dan meninggalkan kepercayaannya terhadap filosofi. Hipatia yang telah mengabadikan seluruh hidupnya di dalam dunia filsafat tentu saja menolak. Ia siap menerima semua tuduhan dan akibat yang akan terjadi kepadanya.
Di sisi lain, para Bolani yang marah kepada Orestes karena telah membunuh pimpinan mereka, lalu merencanakan sesuatu. Ialah membuat Orestes sedih dengan menculik Hipatia. Kini status Hipatia adalah seorang penyihir yang sangat berbahaya jika ia ditemukan oleh orang-orang Kristen di luar. Tibalah pada saat Hipatia pasrah dengan semua keadaan. Ia berserah dan berjalan di hadapan umum tanpa pengawalan dari prajurit-prajurit Roma. Ketika di tengah perjalanan, para Bolani mendapatinya dan akhirnya Hipatia diseret ke dalam gereja untuk menjalani hukuman mati. Sebelum Hipatia menjalani hukumannya, Devus yang sebenarnya mencintai Hipatia tidak terima jika mantan majikannya itu dibunuh dengan cara yang sadis. Ia kemudian menyuruh para Bolani untuk mencari batu, sedang dia sendiri menjaga Hipatia. Namun, yang dilakukan oleh Davus ialah membunuh Hipatia dengan cara cepat agar tidak memperoleh siksaan dari para Bolani. Dan Hipatia, sang ahli matematika, astronomi, serta seorang filsuf itu meninggal dunia. Dalam catatan film, Hipatia kemudian dimutilasi dan dikuliti tubuhnya, lalu diseret di jalan umum hingga berakhir di tumpukan kayu api yang terbakar. Meski tidak satupun hasil karya Hipatia yang selamat, ia tetap dikenal sebagai ahli astronomi yang hebat dan ilmu matematika dalam bidang kerucut. 1200 tahun kemudian, di abad ke-17, ahli astronomo yaitu Johannes Kepler mendeskripsikan salah satu kurva yang telah diuraikan Hipatia tentang kurva elips, pergerakan planet dengan matahari sebagai salah satu fokusnya. Sementara dampak kematian Hipatia mengguncang kekaisaran selama berabad-abad, filsuf dipandang sebagai sosok yang tidak dapat disentuh. Walaupun sedang terjadi kekerasan di kota-kota Romawi dan pembunuhan seorang filsuf wanita oleh para gerombolan dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya, sosok Hipatia kemudian menjadi martir untuk filsafat, sehingga tokoh-tokoh Neoplatonis sesudahnya menjadi semakin ganas mengkritik agama Kristen. Hipatia dijadikan simbol kebijakan Kristen, dan pada abad pencerahan atau Renaissance, Hipatia menjadi simbol perlawanan terhadap agama Katolik. Pada abad ke-20, Hipatia juga menjadi simbol dalam pergerakan wanita. Dan semenjak akhir abad ke-20, muncul penggambaran yang mengait-ngaitkan kematian Hipatia dengan kehancuran perpustakaan Alexandria. Meskipun faktanya, perpustakaan itu sudah tidak ada lagi pada masa kehidupan filsuf wanita tersebut. Namun pembakaran manuskrip lain tetap terjadi di Serapium yang kala itu menjadi perpustakaan sekaligus rumah ibadah bagi kaum pagan. Nah, usai sudah pembahasan kita kali ini tentang film Agora. Seperti biasanya, jika teman-teman melihat adanya kesalahan dalam video kami, silakan memberi kritik dan sarannya di dalam kolom komentar. Kami akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.